Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kita melaksanakan hidup yang sementara ini untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama saya ingin menyampaikan jazakumullahu khairan kepada seluruh jajaran pengurus DKM Assalam dan tentu juga kepada seluruh jamaah, baik bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, berkhusus kepada Ustaz Ridwan yang menghubungi saya untuk bisa kita melaksanakan silaturahim pada subuh yang barakah dan mulia ini. Mudah-mudahan ya dengan pertemuan kita, sholat berjamaah kita, dan tentu dengan silaturahim kita pada pagi hari ini, Allah senantiasa menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala masing-masing, dan senantiasa juga menguatkan ya langkah-langkah kita, kebersamaan kita di dalam kita melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan ibadah demi ibadah yang terus kita tingkatkan, dan inilah sesungguhnya yang menjadi tujuan dalam kita melaksanakan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, ialah dengan selalu merapatkan barisan kita agar kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh aspek kehidupan yang kita lakukan di dunia ini. Ibu sekalian, karena sama-sama kita pahami bahwa Islam itu tidak hanya sebatas ibadah mahdhah yang dimana kita melaksanakan khususnya di masjid atau mushola seperti ini. Islam ajarannya mencakup seluruh kehidupan yang kita lakukan, dari sejak kita mulai istirahat sampai kita istirahat kembali, yang dimana kita melaksanakan seluruh aktivitas yang kita lakukan dimanapun kita berada di tempat kita masing-masing di dunia ini, itu sesungguhnya semuanya adalah sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, disinilah pentingnya Bapak Ibu sekalian kita saling memberikan apa yang disebut dengan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, untuk mengingatkan, memberikan nasihat ya dalam rangka untuk kita terus berada pada jalur keistiqomahan kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, kita bisa jadi akan melenceng ke kanan, melenceng ke kiri, kan gitu. Karena Rasulullah sudah sampaikan ketika ditanyakan, ya Rasulullah, apa itu Islam? Maka Rasulullah menggambarkan ada 3 jalur.
Ada jalur yang ke kanan, ada jalur yang ke kiri. Maka jalur yang tengah inilah yang menjadi keistiqomahan kita untuk terus melaksanakan ibadah kita pada Allah di dunia ini. Oleh karena itu, dengan kita terus melaksanakan silaturahim, dengan terus kita melaksanakan tawassul bil haq wa tawassul bis sabr, inilah sesungguhnya sebuah kemuliaan, sebuah kebahagiaan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim atau bahkan umat manusia, agar kita terus berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, maudhu ataupun tema pada pagi hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ridwan kepada saya adalah terkait dengan bagaimana kita memaknakan atau sekaligus mengimplementasikan, melaksanakan nilai Isra dan Mi'raj di dalam kehidupan keseharian kita. Bapak Ibu sekalian, ya sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa sekarang ini kita sudah berada pada bulan Rajab. Bulan yang dimana Allah katakan bahwa salah satu di antara bulan haram. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bagi Allah itu ada bilangan nama-nama bulan dalam satu tahun. Nah, bulan Rajab ini, Bapak Ibu sekalian, adalah salah satu bulan haram. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, maka bulan Rajab adalah bagian daripada bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dilaksanakan kemuliaannya tersebut di zaman Rasulullah. Apa itu? Mereka berhenti untuk melaksanakan perang. Mereka bersepakat untuk tidak melaksanakan perang. Jihad bagi kita umat Islam adalah bersepakat untuk tidak melaksanakan perang pada 4 bulan itu. Di antaranya ada bulan Rajab. Dan lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah kita, sebagai idola kita, bahwa bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini adalah merupakan 2 bulan yang dimana beliau meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau sampai kepada bulan Ramadan. Ibu sekalian, oleh karena itulah berbahagialah. Di antara nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita itu apa? Beradanya kita, panjang umurnya kita pada 2 bulan ini, bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, di mana kita sangat mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar umur kita sampai kepada bulan Ramadan. Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? Karena bulan Ramadan adalah bulan khusus diberikan kepada orang yang beriman, khusus diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, karena disitulah akan berlipat ganda pahala yang Allah akan berikan kepada siapapun kita sebagai seorang muslim untuk terus meningkatkan ibadahnya 2 bulan sebelum Ramadan, dan khususnya pada bulan Ramadan nanti insyaallah. Baik Ibu sekalian, maka oleh karena itulah marilah kita niatkan dari sekarang ini agar supaya kita sampai kepada bulan Ramadan dengan terus meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Ya, meningkatkan ibadah mahdhanya, salatnya, sunnah-sunnahnya, puasanya, sunnah-sunnahnya, infaknya, sunnah-sunnahnya. Ibu sekalian, karena itu yang nanti kita akan lakukan pada bulan Ramadan, sehingga menjadi sebuah kebiasaan kita 2 bulan ini kita lakukan khususnya pada bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan ini bagian dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, karena yang namanya kebaikan itu perlu latihan. Jadi kebaikan itu perlu dilatih dari kita Bapak Ibu sekalian.
Maka Rasulullah sudah memberikan suri teladan kepada kita bagaimana beliau melatih meningkatkan kualitas ibadahnya 2 bulan menjelang Ramadan ini agar nanti pada bulan Ramadan benar-benar bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Baik Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu terkait dengan masalah Isra dan Mi'raj, ya tadi sudah sampaikan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itu ayat yang menunjukkan tentang Isra ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjalankan nabi kita dari Masjidil Masjidil Haram di Mekkah Al-Mukarramah menuju Masjid Al-Aqsa yang sekarang berada di Palestina, yang sekarang dikuasai oleh Israel. Itu perjalanan Isra-nya. Nah, sementara Mi'raj-nya ialah disampaikan, disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Jadi 2 surah ini menjelaskan kepada kita tentang perjalanan Rasulullah, baik perjalanan yang sifatnya ardhiyah, perjalanan yang sifatnya teritorial di bumi, ialah dengan Isra-nya Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian perjalanan yang disebut perjalanan samawiyah, Mi'rajnya ialah dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Baik Ibu sekalian, pertanyaannya adalah apa yang harus kita ambil hikmah dari perjalanan Isra tersebut? Apa yang harus kita lakukan dengan perjalanan Isra tersebut di dalam kehidupan kita sebagai umat Islam untuk menuju kebahagiaan akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala? Nah, inilah yang dalam kesempatan singkat ini saya ingin menyampaikan. Baik Ibu sekalian, kenapa begitu? Untuk kita mencari hikmah, untuk kita melaksanakan apa yang Rasulullah sudah gambarkan dalam sejarahnya, khususnya pada Isra Mi'raj ini. Bapak Ibu sekalian, karena memang tugas kita sebagai hamba Allah adalah beramal, mensuri teladani Rasulullah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran yang beliau sampaikan. Bapak Ibu sekalian, maka kalau kita lihat Bapak Ibu terkait dengan perjalanan Rasulullah dari Masjid Haram sampai ke Masjid Al-Aqsa, itu sesungguhnya bisa kita sudah buktikan bahwa antara masjid dengan masjid, antara Masjid Haram dengan Masjid Al-Aqsa, menunjukkan kepada kita bahwa disinilah pentingnya masjid. Ya, bahkan secara khusus 3 masjid di dunia ini yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan kepada kita untuk melakukan perjalanan ziarah. Kan Bapak Ibu sekalian, Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, Masjid Nabawi yang ada di Madinah Al-Munawwarah, dan Masjid Al-Aqsa. 3 masjid ini yang Rasulullah sebutkan.
Dan alhamdulillah untuk dua masjid ini kita masih bisa melaksanakan untuk melakukan ziarah, menjenguk bagaimana sepak terjangnya Rasulullah yang ada di Mekah saat itu maupun di Madinah. Tetapi pada masjid yang satu ini, Masjid Al-Aqsa, ini menjadi dilematis sekarang. Meskipun masih bisa, ya kadang-kadang bisa, kadang tidak kan gitu. Karena dalam penguasaan orang-orang yang menunjukkan kesombongannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita doakan Bapak Ibu sekalian, saudara kita yang memperjuangkan Masjid Al-Aqsa sampai detik ini, dan konon kita kalau kita baca sudah terjadi gencatan senjata ya antara Hamas dengan Israel. Mudah-mudahan Allah akan benar-benar menjadikan Masjid Al-Aqsa atau Palestina itu ada sebagai sebuah negara yang merdeka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada saudara kita yang ada di Palestina yang memperjuangkan Masjid Al-Aqsa. Karena kalau Masjid Al-Aqsa sudah merdeka, maka kita sudah dapat kesempatan untuk melakukan ziarah ke masjid yang satu ini di antaranya. Karena kalau dalam kondisi yang terus seperti ini, dalam penguasaan orang-orang yang sangat sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ada sebagian ulama di antaranya almarhum ya Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi, itu sudah sejak awal beliau berijtihad bahwa umat Islam tidak boleh melaksanakan ziarah ke Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Karena yang diuntungkan ketika kita berziarah ke sana itu adalah mereka. Itu ijtihad beliau. Sehingga keuntungan ataupun materi yang didapati oleh para peziarah ke Masjid Al-Aqsa tersebut itu diambil oleh mereka, yang itu digunakan dalam rangka untuk mengusir umat Islam yang ada di sana. Nah, itu yang diistiharkan oleh beliau seperti itu. Ya, meskipun juga masih banyak orang-orang yang umat Islam tentunya yang mau melaksanakan atau masih berusaha untuk melakukan ziarah ke sana. Tetapi kalau memang sudah itu menjadi kekuasaan saudara kita yang muslim di sana, Palestina, sudah diatur kehidupannya, dan itu memang sudah ada janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terkait dengan kemerdekaan Palestina atau Syam pada umumnya, yang itu akan menunjukkan di akhir daripada kehidupan kita di dunia ini adalah hari kiamat. Itu pastinya akan terjadi, dan itu bukan tanggung jawab kita. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang akan membebaskan Palestina dan Syam. Tinggal kita sebagai umat Islam yang ada di belahan dunia yang lain di Indonesia ini, mari kita istiqamah. Mari kita doakan. Mari kita bantu mereka untuk memperjuangkan Masjid Al-Aqsa untuk kita bersama, sehingga kita bisa melaksanakan ziarah sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kepada kita apa yang disebut dengan tasliyah wa tasbitan. Apa itu? Menjadi sebuah hiburan dan sekaligus menegakkan, mengokohkan kondisi Rasulullah SAW dan umat Islam saat itu. Bapak Ibu sekalian, kenapa disebut dengan hiburan bagi Rasulullah? Bapak Ibu sekalian, karena sebelum terjadi Isra dan Mi'raj, yang para ulama sejarah mengatakan itu terjadi pada sebelum 1 tahun sebelum perjalanan hijrah Nabi kita Muhammad SAW. Itu sudah terjadi hebatnya tantangan yang dihadapi Rasulullah. Dengan begitu hebatnya tantangan, beliau mendapatkan cemoohan, beliau mendapatkan
tudingan-tudingan baik secara fisik maupun psikis, jiwa dan raga, maka Rasulullah melaksanakan hijrah ke Taif. Ya kan, kita pernah dengar bagaimana ceritanya Rasulullah melaksanakan hijrah ke Taif. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyelamatkan Islam. Bahkan sebelum itu, Rasulullah mengalami apa yang disebut dengan amul huzn. Bapak-ibu sekalian, di sinilah kita ingin mengambil pelajaran bagi kita semuanya dalam perjuangan kita sebagai umat Islam. Jadi Rasulullah ketika di Mekah selama 11 tahun atau 12 tahun dalam riwayat yang lain, begitu hebatnya menghadapi tantangan. Ialah dengan di embargonya ekonomi Rasulullah dan Bani Hashim saat itu selama 3 tahun. Mereka tidak boleh komunikasi dengan orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Mereka tidak boleh melakukan perdagangan dan bahkan mereka tidak boleh melaksanakan perkawinan silang antara mereka. Mereka ditutup kehidupannya untuk melakukan ekonomi di kota Makkah saat itu. 3 tahun dalam sejarah disebutkan. Bahkan disebutkan bagaimana mereka hanya bisa makan dedaunan, bahkan kulit-kulit pohon. Ayo sekalian, apakah ini tidak menyedihkan untuk kehidupan sosial? Yang berikutnya juga adalah Rasulullah pada saat itu orang yang sangat membela selama kehidupan Mekah, yaitu Abu Thalib, pun meninggal, paman beliau. Bayangkan orang yang menjadi tamengnya Rasulullah dalam melaksanakan dakwanya saat itu meninggal. Ya. Dan berikutnya adalah juga orang yang sangat sayang kepada Rasulullah, memberikan hartanya dalam rangka untuk dakwah, dalam rangka kehidupan sosial, pun meninggal. Siapa itu? Istri beliau, Siti Khadijah. Ibu sekalian, amul huzn yang dikatakan oleh para ulama sejarah pada saat itu, itulah yang membuat Rasulullah terus mencari pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam dakwahnya di Mekah saat itu. Maka beliau melaksanakan diantaranya adalah perjalanan ke Taif. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat Taif. Tetapi ternyata di Taif dengan Zaid bin Thabit, justru beliau bukan mendapatkan sambutan, tapi apa? Sambitan. Disambiti beliau dengan bebatuan, dengan batu-batu. Bahkan dikerahkan masyarakat Taif untuk mengusir Rasulullah dengan melempari batu pada beliau. Ibu sekalian, bukankah ini tantangan yang luar biasa? Ya kan? Jadi seperti itulah tantangannya dalam dakwah Rasulullah selama 11 tahun di Mekah Al-Mukarramah. Maka Isra Mi'raj yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk memanggil Rasulullah SAW ke arasnya Rasulullah Sidratul Muntaha, ini menjadi sebuah hiburan. Ya, kalau bahasa kita rihlah, gitulah. Rihlah. Tahu rihlah apa? Bu? Piknik. Kira gitu ya. Di rihlah yang kita lakukan di situ, yang dilakukan Rasulullah itu adalah dalam rangka untuk membangun semangat kembali. Karena tantangnya hebat dalam beliau melaksanakan dakwahnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dipanggilnya Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, ini menjadi sebuah kesempatan bagi beliau untuk mengokohkan kembali tasbih, mengokohkan kondisi beliau sebagai seorang nabi dan rasul, dan sekaligus mengokohkan ajaran Islam yang pada saat itu memang
Begitu hebatnya tantangan yang dihadapi oleh beliau dan para sahabatnya. Ibu sekalian, makanya salah satu di antaranya yang ucapan beliau yang sangat fenomenal terkait dengan curhatan para sahabat saat itu. Di antaranya katakan, "Ya Rasulullah, bukankah ajaran yang engkau sampaikan kepada kami, kepada kita ini adalah ajaran yang benar?" Kata Rasulullah, "Ya betul. Tetapi kenapa kita ini mendapatkan cemoohan? Kenapa kita mendapatkan azab, hukuman dari orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah?" Ibu sekalian, kan bagaimana Bilal bin Rabah, ia akan ditindih dengan batu panas di terik matahari. Bagaimana keluarga Yasir dibunuh, bahkan ditusuk dengan besi yang panas dari duburnya sampai ke kepala. Curhatan sahabat saat itu kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? "Wahai para sahabat, dahulu orang-orang yang istiqamah dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, mereka dibuatkan satu lubang, lalu diuruk, yang tinggal tersisa adalah kepalanya. Maka pada saat itulah kepalanya dibelah dengan pedang. Atau dalam tempat yang lain kata Rasulullah, mereka disisir badannya dengan sisir baja, yang di situ terlihat, tidak ada yang terlihat kecuali tulangnya saja." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian, inilah curhatan para sahabat ketika di Mekah saat itu. Nah, makanya dengan perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah ini, Bapak Ibu sekalian, itu menjadi sebuah hiburan bahwa ada kesempatan yang lain di mana beliau akan mendapatkan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dakwahnya, untuk melakukan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dengan yang disebut dengan tasliyah, hiburan atau tasbih, pengokohan terhadap keimanan beliau, keislaman beliau dan para sahabatnya. Kenapa begitu? Karena di saat Rasulullah sudah kembali dari perjalanan Isra dan Mi'raj yang dimulai dari Ba'da Isya, kemudian kembali ke Mekah, ke Masjidil Haram sebelum sholat subuh. Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal, kan itu? Sesungguhnya perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa saja itu perjalanan 1 bulan. Pulangnya 1 bulan juga. Lalu Rasulullah menceritakan bahwa perjalanan saya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke lapis langit yang ketujuh sampai Sidratul Muntaha itu hanya semalaman saja. Oleh karena itu ketika ditanyakan oleh Abu Jahal, "Wahai Muhammad, kemana kamu semalaman ini?" Itu tadi ceritakan Isra Mi'raj. Selama semalaman, pertanyaannya begitu dari Abu Jahal. Lalu dia tertawa terbahak-bahak sampai dia hampir jatuh saking mengejeknya Rasulullah. Kan begitu ya biasanya kalau orang gesturnya begitu ketika dia tertawa, tapi tertawanya bukan bahagia, tapi tawanya dalam rangka untuk mengejek Rasulullah SAW. Dikatakan sampai dia hampir terjatuh dengan tertawanya yang dimana ya tidak masuk akal apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Baik sekalian, jadi sampai detik itu pun Rasulullah berhadapan dengan cemoohan, tantangan untuk membawa Islam yang sampai kepada kita sekarang ini. Satu-satunya orang yang saat itu mendengar perjalanan Rasulullah yang membuat Rasulullah jadi bangga dan terus teguh dalam pendirian beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala ialah siapa? Ibu sekalian, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliaulah sebagai kawan yang setia, beliau sebagai mertua yang setia, kemanapun beliau berada selalu mendampingi Rasulullah SAW, bahkan sampai dalam perjalanan hijrah setelah itu. Beliau berikan anaknya untuk Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berikan hartanya, beliau berikan segala macam yang dibutuhkan dalam dakwah, khususnya pada saat melakukan hijrahnya beliau.
Bapak Ibu sekalian, inilah pengorbanan Rasulullah SAW dalam menegakkan Islam, dalam dakwahnya Islam seperti itu. Jadi tasliyah, Bapak Ibu sekalian, hiburan bagi Rasulullah SAW. Yang berikutnya adalah al-amru binasril Islam. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah menyebarkan Islam. Karena dengan bertemunya beliau pada Allah Subhanahu wa taala saat itu, dengan mendapatkan kewajiban, satu-satunya kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada beliau dan kita sebagai umatnya itu adalah salat. Jadi secara khusus Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kewajiban yang satu, ini adalah salat. Bapak Ibu sekalian, jadi salat yang kita sudah lakukan sekarang ini dengan terus meningkatkan kualitasnya, dengan terus kita meningkatkan syarat dan rukunnya, memahami itu semuanya, bahkan dengan kita berjamaah di masjid seperti ini sesungguhnya Bapak Ibu sekalian sudah benar. Ya. Kita sudah menunjukkan bahwa salat adalah merupakan ibadah yang menjadi miniatur kehidupan keseharian kita. Salat yang bisa menyelamatkan, bahkan membahagiakan kehidupan kita. Itu meskipun hanya 5 kali sekali, sehari semalam 5 kali. Bapak Ibu sekalian, jadi dengan begitu maka kita akan menjadi orang-orang yang melaksanakan syiar Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, ialah dengan kita melaksanakan salat zuhurnya, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, kan gitu. Dimana orang-orang yang tidak beriman tidak melaksanakan ini. Bahkan jangan tidak beriman, orang-orang yang beriman pun sulit untuk melaksanakan salat sebagaimana yang kita lakukan. Ada orang yang disebut dengan orang mukmin, tapi dia sulit melakukan dengan penuh susah payah. Dan itulah orang-orang yang disebut dengan orang munafik, kata Rasulullah SAW. Karena setiap kali mereka melakukan ibadah selalu memperhatikan ya manusia, yura'unan nas. Setiap kali pekerjaan yang dilakukan selalu mereka memperhatikan orang lain. Kira-kira ada nggak yang memuji saya? Kira-kira itulah orang-orang munafik itu, dan berbahaya dalam kehidupan umat Islam. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan kita terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, terutama sholat, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang yang konsisten. Kita adalah orang-orang yang terus ingin melakukan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan melalui sholat ini. Maka kita akan bisa lakukan kehidupan kita dimanapun kita berada, dengan menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang aman, agama yang damai, agama yang indah, dan agama yang sangat dibutuhkan oleh semua manusia. Bahkan makhluk yang lain di dunia ini membutuhkan nuansa keislaman. Bapak Ibu sekalian, itu gambarannya. Oleh karena itulah, pembelajaran yang kita bisa ambil dari Islam itu adalah yang pertama, al-ittila'u ala qudratillahi ta'ala. Ialah dengan Rasulullah diberikan kesempatan untuk menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Rasulullah sampai dari Masjidil Haram saja sudah mengendarai kendaraan yang luar biasa cepatnya, lebih cepat dari cahaya, yang disebut dengan burak, kan itu. Sampai kepada Masjidil Aqsa, itu kendaraan yang memang Allah Subhanahu wa taala kirimkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di Masjid Aqsa beliau bertemu dengan para nabi, arwah para nabi, dan di situ beliau melaksanakan salat berjamaah dan dipimpin oleh beliau menjadi imam saat itu. Itu kan kejadian yang memang Allah ingin tunjukkan kepada beliau. Kemudian berikutnya ada perjalanan Mi'rajnya dari langit yang pertama sampai yang ketujuh, bahkan sampai Sidratul Muntaha. Di sana, di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak bisa melaksanakan perjalanan mengantar Rasulullah. Beliau Allah SWT hanya memberikan kemampuan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk sampai kepada Sidratul Muntaha, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kewajiban yang satu, itu adalah salat.
Di sanalah beliau diberikan kehadiran beliau untuk menyaksikan bagaimana kehidupan surga, bagaimana kehidupan neraka. Bapak Ibu sekalian, ayat yang Allah SWT tunjukkan kepada Rasulullah ini menunjukkan bahwasanya keimanan yang memang dimiliki oleh beliau perlu bukti-bukti yang secara kasat mata beliau lihat saat itu, al-musyahadah. Ibu sekalian, sehingga dengan musyahadah tersebut beliau semakin yakin, oh betul yang selama ini kami yakini atau beliau yakini bahwa kita harus beriman terhadap al-ghaib, sesuatu yang gaib seperti surga, neraka, ataupun adanya alam akhirat, bahkan alam barzakh, itu beliau sudah saksikan. Menjadi kuatlah keimanan beliau. Ibu sekalian, makanya dalam perjalanannya beliau setelah itu hijrahnya beliau dari Mekah ke Madinah itu kan dalam sejarah setelah melaksanakan Isra Mi'rajnya itu. Maka tantangan apapun yang beliau hadapi saat itu tidak masalah, karena beliau sudah saksikan kehebatan kebenaran dalam keimanan beliau di hadapan Allah saat itu ketika melakukan Isra Mi'raj. Baik Ibu sekalian, jadi memang kita ini perlu untuk melakukan tasliyah, rihlah, untuk menyaksikan ayatul kauniyah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebesarannya. Kan begitu Ibu sekalian. Jadi kalau kita melaksanakan piknik, kalau kita melaksanakan rihlah, bukan yang kita harapkan sekedar hiburan semata, tidak. Tapi kita ingin menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di tempat yang lain. Ya kan? Kalau kita perjalanan ke puncak umpamanya bagaimana? Ya, gunung-gunung menjulang tinggi ke daerah Bogor umpamanya begitu kan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, itu yang pertama. Jadi pembelajaran yang kita dapatkan dari situ adalah bagaimana Rasulullah diberikan kesempatan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan al-Isra Mi'raj itulah mu'jizah 'azimah min mu'jizatin Nabi. Jadi mukjizat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita itu diantaranya adalah Isra dan Mi'raj. Al-Quran kan merupakan mukjizat yang terbesar. Nah, Isra Mi'raj itu adalah merupakan mukjizat yang lain yang dimana Allah ingin tunjukkan kekuatan Islam melalui mukjizat tersebut. Nah, Ibu sekalian, jadi Rasulullah memerlukan sebuah kekuatan yang dimana beliau sendiri menjadi orang yang kuat untuk melaksanakan ibadahnya, dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus mengalahkan orang-orang yang selama ini menjadi corongnya untuk senantiasa memecah belah umat Islam saat itu, menghancurkan umat Islam saat itu. Jadi tidak peduli dengan apapun yang terjadi, beliau menjadi orang yang kuat dan kokoh untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Bahkan kita lihat dalam perjalanan hijrahnya saat itu sebelumnya, setelah itu beliau sudah dikepung rumahnya untuk tidak keluar dari rumahnya, tidak boleh melaksanakan hijrah ke Madinah. Ya kan? Sudah dikepung, dan yang mengepung rumahnya pun saat itu bukan orang ecek-ecek, abal-abal. Pemuda-pemuda yang gagah-gagah yang itu diutus oleh orang kafir Quraisy dari setiap kabilah yang ada di Makkah saat itu. Agar ketika terjadi pembunuhan, maka kabilah Bani Hashim, di mana itu ada Rasulullah SAW, ketika mereka menuntut, maka mereka akan berhadapan dengan seluruh kabilah yang ada di Makkah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah selamat dalam perjalanan keluar dari rumah beliau, yang saat itu digantikan oleh Sayyidina Ali, ya kan, untuk tidur di tempat tidur beliau dengan selimut beliau. Jadi terkecoh mereka, kayak gitulah. Maka dalam perjalanan pun dikejar terus, ya kan, dikejar terus untuk membunuh Rasulullah, karena orang-orang kafir Quraisy saat itu sudah memiliki sayembara, siapapun yang bisa mendapatkan Muhammad dalam perjalanan hijrahnya ke Madinah saat ini, hidup atau mati, dia akan mendapatkan
reward, ya, hadiah yang sangat besar dari orang kafir Quraisy saat itu. Ada ternyata orang sebut dengan Suraqah berjalan dengan kudanya mengejar Rasulullah, dia sudah tahu. Tetapi ketika sampai ke mendekati Rasulullah, Allah izinkan kudanya terprosok, tidak sampai kepada Rasulullah. Ibu sekalian, bukanlah ini menjadi sebuah mukjizat? Jadi sudah sejak awal Rasulullah mau dibunuh oleh mereka, bahkan sampai di Madinah pun mau dibunuh oleh mereka. Kalau Allah tidak takdirkan untuk terjadi bunuh, tidak akan bisa. Ya, yang mestinya Rasulullah sudah meninggal sejak di Mekah. Logikanya kan begitu. Tapi tidak terjadi. Nah, inilah kasih sayang Allah kepada kita sebagai umatnya. Begitulah perjuangan Islam, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menjadi orang-orang istiqamah. Ya, istiqamah sampai hari kiamat. Jadi pelajaran yang kita bisa dapatkan adalah bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita itu sungguh sangat luar biasa. Ya. Nah, yang berikutnya adalah perjalanan Islam itu menjadi sebuah pengokohan terhadap posisi beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul. At-tayyid al-ilahi. Pengokohan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ibu sekalian, kan ketika beliau selesai melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu ceritakan kepada masyarakat Mekah saat itu, yang mereka semua menolak. Mereka semua menolak itu. Makanya sebelum mereka menolak, mereka uji itu. Hai Muhammad, kalau benar-benar memang engkau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan Sidratul Muntaha, sekarang ceritain. Ya, ceritain tentang fisiknya Masjidil Aqsa bagaimana. Karena memang sebelumnya orang-orang kafir Quraisy itu mereka melakukan perjalanan perdagangan ke sana. Mereka ingin buktikan benar enggak dia melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Melihat Masjidil Aqsa, bahkan sholat berjamaah dengan para nabi dan rasul saat itu di Masjidil Aqsa sebagai imam. Maka dalam sebuah hadis disebutkan beliau bisa menggambarkan serinci-rincinya terkait dengan Masjidil Aqsa. Dalam sebuah hadis katakan, "Lamma kadzabatni Quraisyun hina usriya bi ila Baitul Maqdis." Ketika orang-orang kafir Quraisy semua mendustakan perjalanan Isra Mi'raj beliau, qumtu fil hijri. Saat itu saya berdiri di Hijr Ismail. Hijr Ismail. Fajallallahu li Baitul Maqdis. Lalu di saat itulah Allah menggambarkan dengan sejelas-jelasnya tentang kondisi Masjidil Aqsa di hadapan Rasulullah. Untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan orang kafir Quraisy saat itu. Subhanallah, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Fajallallahu li Baitul Maqdis. Allah gambarkan sejelas-jelasnya tentang Masjidil Aqsa sehingga beliau bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh kafir Quraisy saat itu. Fatafiktu akhbiruhum an ayatihi wa ana anzur ilaihi. Ketika saya menceritakan, kata beliau, kata Rasulullah, tentang Masjidil Aqsa, itu beliau sudah diperlihatkan bagaimana berapa tiangnya, bagaimana kondisinya, bagaimana kusen-kusen, kira-kira gitulah. Diceritakan pada Abu Jahal dan rombongannya saat itu. Bapak Ibu sekalian, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala diberikan ya kepada beliau sebagai seorang nabi dan rasul pada saat itu. Jadi dukungan Allah Subhanahu wa taala terhadap Islam, terhadap rasulnya, terhadap dakwahnya, terhadap ibadahnya ini luar biasa, dan kepada kita sebagai umatnya. Nah, yang berikutnya adalah pembelajaran yang kita bisa ambil itu adalah fadlun wa ahamiyatus shalah, keutamaan dan pentingnya salat. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sebagai orang-orang yang terus meningkatkan kualitas salat kita. Karena kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat tidak ada pekerjaan yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah kepada kita, ya, manusia, umat Islam khususnya, kecuali sholat. Ya kan? Hadisnya begitu. Tetapi kalau seandainya sholat yang kita lakukan, kata Rasulullah, ternyata tidak memberikan pahala yang cukup
untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut, tunggu, kita lihat dulu. Apakah orang itu melaksanakan sunnah-sunnahnya? Ibu sekalian, sunnah-sunnah salat, qabliyah, ba'diyah, kalau misalnya ada qabli ba'diyahnya, apalagi sunnah rawatibnya, qiyamul lailnya, duhanya, suruknya bahkan. Ibu sekalian, itu yang nantinya akan menjadi penambal salat kita yang wajib, yang bisa jadi bisa kita melaksanakannya kurang khusyuk, kurang sempurna. Kan sering begitu Bapak Ibu sekalian. Kita melaksanakan dalam kewajiban kita, dalam salat khususnya. Maka dengan kita melaksanakan salat yang sunnah tersebut, kata Rasulullah, itulah yang nanti akan menambal kekurangan salat kita yang wajib. Bapak Ibu sekalian, maka oleh karena itulah, marilah kita melaksanakan salat kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan itulah gambarannya ketika sampaikan bagaimana ibadah Rasulullah, ya kan, dalam sejarah disebutkan hatta tawarramat qadamahu, sampai kakinya bengkak-bengkak dalam rangka salat. Karena salatnya terus luar biasa dilakukan. Bapak Ibu sekalian, karena sesungguhnya salat itu adalah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita perlu zikir setiap saat kepada Allah. Karena kehidupan ini menggiurkan Bapak Ibu sekalian. Kita sering lupa dengan kehidupan dunia ini, lupa dengan akhirat, bahkan lupa dengan diri kita. Kalau kita lupa dengan akhirat, lupa dengan Allah, berarti kita lupa dengan diri kita. Maka dengan sholat yang kita lakukan, itu mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kepada surganya Allah, mengingatkan kepada nerakanya Allah, mengingatkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ingat kepada Allah seperti itu, maka kita akan bisa melaksanakan kehidupan ini bahagia. Dan bahagia tidak hanya kita sendiri, tapi bahagia terhadap lingkungan kita, bahkan bahagia terhadap masyarakat kita, bahkan negara kita. Sekali mata Allah Subhanahu wa taala, itulah fungsi salat. Makanya syiar salat ini tidak boleh kita tinggalkan dalam kondisi apapun. Salat tidak boleh kita tinggalkan Bapak Ibu sekalian. Boleh kita meninggalkan kapan? Aduh, di saat kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, di saat napas kita sudah tidak ada lagi, dan itu pun disolatkan, tidak berhenti. Itu pun disolatkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita saat itu. Artinya ini menunjukkan bahwa memang salat adalah ibadah yang sangat fundamental dalam kehidupan seharian kita. Kebahagiaan kita sangat tergantung dengan sholat kita. Kerukunan rumah tangga kita sangat tergantung dengan sholat kita. Rizki yang Allah berikan kepada kita sangat tergantung dengan sholat kita. Negara yang kita berada, aman atau tidaknya sangat tergantung dengan sholat kita. Makanya inilah pentingnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya untuk mendapatkan ibadah salat. Tidak haji, tidak puasa, tidak zakat, hanya salat. Jadi ini menunjukkan betapa penting ibadah salat Ibu sekalian. Makanya kalau kita melakukan salat seperti ini dengan kita berjamaah, di sana ada imam, di sana ada makmum. Ini kan mengatur kehidupan Bapak Ibu sekalian. Hidup ini perlu adanya pemimpin, hidup ini perlu adanya rakyat. Ya begitu. Kalau tidak ada pemimpin, bagaimana kita akan bisa hidup? Semua masing-masing ingin melaksanakan tugasnya, ya, kemauannya, keinginannya. Ya kan gitu. Dan kalau tidak ada makmum pun, bagaimana seorang imam? Seorang imam tidak disebut sebagai seorang imam kalau tidak ada makmumnya, kan itu. Nah, imam pun menjadi orang yang sangat dibutuhkan karena dia memiliki kewajiban untuk meriayah makmumnya, untuk memperhatikan makmumnya. Apakah makmumnya adalah orang-orang yang kuat melakukan sholat, kuat untuk mendengarkan ibadah sholat dengan surah-surah yang panjang, katakan gitu. Itu kan imam seperti itu, harus memperhatikan begitu.
Tidak boleh seorang imam, seorang pemimpin untuk melakukan apa yang diinginkan tanpa memerhatikan imamnya, makmumnya. Ketika dia salah, maka ditegurlah oleh makmumnya, kan gitu. Nah, jadi ini miniatur kehidupan. Pastinya kita akan perlu pemimpin, pastinya kita akan perlu masyarakat. Ketika terjadi komunikasi yang baik, ya, antara dua segmen tersebut, maka itu akan menjadi sebuah kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menggambarkan bahwa ketika kalian melaksanakan perjalanan 3 orang, maka jadikanlah satu di antaranya pemimpin. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan gitu. Bayangkan kalau kita perjalanan bertiga, katakan tidak ada pemimpinnya, yang satu pengen ke kiri atau pengen kanan, ke kiri, yang satu pengen ngapain, kan itu. Tidak yang menentukan, ya tidak selesai perjalanan, kan itu. Jadi 3 orang saja kata Rasulullah, kita sudah diperintahkan untuk mengangkat di antara seorang pemimpin, 1 orang di antara. Ini menunjukkan bahwa pentingnya seorang pemimpin. Nah, salat yang dimana diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah menunjukkan kehidupan seperti ini. Perlu adanya pemimpin yang benar-benar memperhatikan kita sebagai rakyatnya. Kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang yang beribadah dengan aman dan damai, kita ingin melaksanakan kehidupan dengan cara yang halal, kan begitu. Nah, itulah Ibu sekalian mata Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada waktu. Bisa. Baik Ibu sekalian, ini sebetulnya masih banyak ini yang ingin saya sampaikan. Tapi mudah-mudahan kalau masih ada waktu mungkin pertanyaan-pertanyaan gitu Pak ya, kalau ada pertanyaan. Ya, itu sekelumit apa yang bisa saya sampaikan tentang hikmah pembelajaran dari Isra Mi'raj Bapak Ibu sekalian. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita melaksanakan nilai Isra tersebut dalam kehidupan seharian kita. Itu yang paling penting. Karena kan setelah Rasulullah kewajiban sholat tersebut, pulang dari Isra Mi'raj tersebut ke masyarakat, bagaimana sekarang beliau ingin menggambarkan tentang sholat ibadahnya kepada Allah kepada masyarakat. Maka beliau satu melakukan hijrahnya dari Mekah ke Madinah untuk menerapkan dirinya sholat. Itu Allah alim bisawab. Itu barangkali bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, langsung aja selesai. Baik Bapak sekalian, ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau barangkali apa yang saya sampaikan tidak tidak tersusun rapi gitu kan, dengan kata-kata yang mungkin tidak sesuai. Saya mohon maaf, dan marilah kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini adalah momentum bagi kita untuk mengukuhkan diri kita masing-masing, untuk kita sampai kepada bulan Ramadan agar kita bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa ya. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الرضا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة واليهود والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.